bawakan sebuah materi baru ya, dan sangat antusias sekali ya. Ini untuk pertama kalinya saya memberikan public lecture ya. Ini sudah berapa orang? Oh, hari ini baru sekitar 30 ya. Nanti biasanya akan menyusul sampai malam, biasanya ada sampai kurang lebih 70-80 ya biasanya ya. Hari ini kelas kita agak mulai lebih awal karena sesi kita malam ini agak lebih panjang daripada biasanya. Jadi saya minta Pak Ketua, boleh nggak kita khusus malam ini kita agak panjang karena saya mau memperkenalkan materi baru ya. Masih ada hubungannya dengan human design ya, tapi kita sudah masuk ke ilmu turunannya ya. Nah, tapi teman-teman di sini kalau misalnya masih mau bertanya terkait dengan human design, astrologi atau yang lain, tetap masih boleh ya. Jadi seperti biasa, nanti setelah materi sudah selesai dijelaskan, kita akan masuk ke tanya jawab ya. Seperti biasa ya, tidak ada yang berubah, hanya yang berubah ini materinya ya, karena nanti selama sekian minggu ke depan, sekian bulan ke depan, kita udah membahas tentang gerbang-gerbang ya, gerbang-gerbang atau kunci-kunci ya, dari 64 kunci kunci gen dan 64 gerbang kita akan bahas mulai dari minggu depan. Nah, tapi pengenalannya awalnya adalah dimulai dari sekarang dulu ya. Teman-teman masih tahu dulu basic dari kunci gen atau gene keys itu apa ya. Oke, saya share dulu ya. Ya, oke. Sudah kelihatan semua ya, teman-teman ya. Nah, ini materi yang membuat saya exciting sekali ya. Karena saya banyak bertransformasi dari mempelajari pengetahuan Jinkis ini. Ya, jadi ini malam ini kita bahas perkenalannya ya. Tentu saja mungkin perkenalannya ini mungkin tidak bisa sampai keseluruhan karena materinya cukup banyak. Kalau misalnya mau dibahas panjang lebar, ini bisa 3 sampai 4 jam atau mungkin sampai tengah malam kita baru selesai ya. Jadi kita perkenalan, tapi perkenalan pun ini juga bukan sekedar kulit ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan pemahaman yang cukup dalam di sini ya. Oke, ini adalah Jinki Introduction. Nah, sebelumnya, karena di sesi 10, mungkin ada beberapa di sini yang belum kenal dengan saya, ya, terutama dalam hal konteks terkait dengan Jinkis. Kalau Human Design, mungkin teman-teman yang hadir sudah pasti tahu ya, saya siapa, ya. Tapi kalau dalam konteks Jinkis, mungkin beberapa di antara teman-teman, mungkin ada yang baru tahu sekarang. Oh, ternyata Albert Utano juga handle Jinkis juga ya. Ya, eh, ya ini dari awal ya, saya perkenalkan diri, saya adalah foundernya dari Matrix Desain Manusia yang membawahi Human Design, kemudian Jinkis Indonesia ya, Human Design Indonesia, Jinkis Indonesia, Astrologi Indonesia, dan juga yang terbaru adalah Neutrinos Indonesia. Itu adalah sebuah permainan board game yang terinspirasi dari pengetahuan Human Design dan Jinkis. Ya, mudah-mudahan kita berjodoh, kita punya kesempatan untuk bisa main bersama ya. Nah, terkait dengan Jinkis, saya adalah Jinkis Multi Language Mother Hub untuk Indonesia. Ya, jadi kalau bicara soal Multi Language Mother Hub, artinya saya yang mewakili untuk Indonesia untuk menerjemahkan semua buku-buku dari Jinkis ya, buku-buku dari Richard Roth ya, di mana saya adalah sebagai pemegang license-nya untuk Indonesia. Jadi saya berhak untuk uh, menerjemahkan semua buku-buku yang ditulis oleh Richard Roth sebagai foundernya dari Jinkis. Dan saya adalah Jinkis Guide untuk Indonesia. Ya, setelah Jinkis Guide, sebetulnya urutannya setelah itu adalah Jinkis Ambassador. Nah, proses untuk jadi Jinkis Guide menuju ke Jinkis Ambassador membutuhkan waktu kurang lebih minimal 2 tahun. Nah, saya sudah lewatin 2 tahun itu. Cuma yang jadi masalah adalah untuk pendaftaran Jinkis Ambassador belum dibuka sekarang. Ya, jadi dari pusat memang belum dibuka. Jadi ya saya masih Jinkis Guide dulu ya, nggak apa-apa juga sih. Ini cuma sekedar status saja ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru tahu saya sudah bekerja dari rumah atau lebih tepatnya dari mana saja dimanapun saya berada. Itu sejak 2005 karena saya memiliki background sebagai seorang digital marketing strategis ya. Banyak yang mempertanyakan background saya
ya. Minggu lalu pun juga dari admin kita juga menerima pertanyaan yang serupa, ya. Mereka bertanya, background saya itu apa? Apakah saya ada kuliahnya di bidang astrologi? Apakah saya kuliahnya di bidang psikologi? Ya, kok bisa masuk ke dalam ilmu ini? Ya, bahkan ada satu klien yang terus terang membatalkan janji konseling dengan saya begitu mengetahui bahwa saya basicnya background saya memang bukan dari psikologi atau dari bidang astrologi, dari human design dan yang lainnya. Memang saya jujur saya tidak kuliah di bidang ini, teman-teman, ya. Tapi saya memperoleh pengetahuan ini ya dari banyak ya, dari course online, dari guru-guru human design, dari Richard Root sendiri ya. Jadi itu background saya. Jadi saya lebih baik ngomong terus terang ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang merasa kecewa dengan background saya, bahwa saya bukan dari psikologi atau kok tiba-tiba bisa masuk ke bidang ini, ya nggak apa-apa juga ya. Kita tetap masih bisa berteman, teman-teman. Ya, jadi kemudian saya punya misi adalah empowering human transformation. Ya, saya sangat suka sekali dengan transformasi dan saya berharap transformasi yang terjadi di dalam diri saya juga bisa membantu teman-teman yang lain. Sampai hari ini saya sudah menulis kurang lebih 10 buku. Ya mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang punya buku saya. Nanti kalau misalnya teman-teman belum tahu ya bukunya apa aja, nanti bisa kontak Pak Ketua kelas ya. Nanti beliau bisa memberikan informasi yang lengkap. Menurut Human Design, saya adalah 35 sakral manifesting generator ya, yang sudah mengikuti kelas saya selama sampai hari ini pasti sudah tahu ya. Ini apa maksudnya ya? Nah, kemudian kalau berdasarkan Gene Keys, my Gene Keys branding ya, branding atau tugas hidup saya adalah berada di Gene Keys atau kunci gen nomor 4, di mana archetype dari kunci gen nomor 4 itu adalah karakter dari seorang forgiver atau sang pengampun. Nah, kalau teman-teman bertanya, saya di mana? Nanti ya, hari ini semua akan terjawab semua. Saya berikan semua ke teman-teman ya. Sabar sedikit. Nah, ini adalah identitas kita ya berdasarkan human design dan di Gene Keys. Oke, itu sedikit tentang saya. Jadi kalau memang ada yang masih penasaran tentang background saya seperti apa, ya boleh nanti nggak apa-apa tanya aja ya. Saya masih ingat di sesi kita yang pertama banyak yang juga menanyakan background saya seperti apa, saya belajar sama siapa, ya. Dan semua saya jawab semua dengan jujur, ya. Saya tidak akan menyembunyikan background saya, ya. Saya lebih baik jujur terbuka sama teman-teman. Kalau ternyata dari teman-teman yang merasa bahwa background saya kurang memadai untuk mengajar human design dan Gene Keys, ya nggak apa-apa. Saya tidak masalah, boleh kok belajar sama guru-guru yang lain. Hari ini di Indonesia udah mulai banyak yang sharing human design dan Gene Keys ya. Kita tetap masih bisa berteman ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa masih bermanfaat, ayo nggak apa-apa, yuk kita stay. Saya selalu dengan sangat senang sekali untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki terkait dengan human design dan Gene Keys ini. Oke, mari kita mulai kali ini. Selamat datang di Gene Keys Indonesia. Ini adalah sebuah program self transformation ya, transformasi diri melalui seni kontemplasi ya. Buat yang pertama kali dengar apa itu seni kontemplasi, apa itu Gene Keys, sabar sedikit. Dalam beberapa menit ke depan, teman-teman akan mulai mengerti apa yang dimaksud dengan seni kontemplasi, apa yang disebut dengan Gene Keys atau kunci gen ini ya. Tunggu sebentar, silahkan kencangkan sabuk pengaman, kita akan mulai perjalanan kita pada malam hari ini. Ya, mari kita lihat video dulu. Ini adalah video seekor nim ya, larva yang tinggal di dalam air ya, hidup di dalam air, di mana dia akan memangsa semua makhluk yang hidup di dalam air ya. Dia juga makan bangkai yang ada di dalam air. Semua dimakan sama dia. Kecebong juga dimakan. Sampai satu kali si nim ini menyadari ada dunia yang lebih besar dibandingkan dunia yang sekarang dalam air. Maka dia mulai keluar dari air. Menyadari dunia terbuka luas, kesadarannya meningkat.
Kemudian dia mulai bertransformasi. Mulai memunculkan sayapnya. Dan makhluk yang baru akhirnya lahir. Disebut dengan dragonfly, ya, naga terbang, atau kita di Indonesia mengenalnya sebagai seekor capung. Dan capung ini yang menjadi lambang atau logo dari Jinkies, ya, dari kunci gen. Ya, kalau teman-teman nanti menemukan Jinkies, pasti lambangnya adalah capung. Kenapa pakai capung? Kenapa nggak pakai kupu-kupu? Kan kupu-kupu lebih cantik, ya. Karena apa, teman-teman? Karena proses transformasi metamorfosis dari kupu-kupu kan dimulai dari ulat. Ulat kemudian menjadi kepompong dulu baru jadi kupu-kupu. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, butuh waktu untuk bisa transform, ya, ibarat dia kayak menyepi terlebih dahulu, menyembunyikan dirinya di dalam kepompong, baru setelah beberapa saat, ya, mungkin bisa hitungan minggu, baru dia bisa transform jadi kupu-kupu yang cantik. Sedangkan proses transformasi dari seekor nim, ya, seekor larva, teman-teman sudah lihat, ya, itu berlangsung hanya hitungan hari, ya, hanya 1-2 hari, ya, dimulai dari sejak kesadarannya muncul bahwa ada dunia lain di luar sana yang lebih besar dibandingkan dunia yang ditempatinya saat ini, ya. Dan transformasinya itu sangat-sangat cepat sekali. Mengapa? Itulah alasan mengapa Richard Roth sebagai foundernya dari Jinkies, ya, by the way saya kenalin dulu, ya. Ini adalah Richard Roth, ya, ini Babe Richard. Sudah saya tunjukkan fotonya di sini, ya. Beliau masih hidup, teman-teman. Beliau adalah dulunya merupakan murid dari Rauruhu, salah satu murid dari murid-murid awal yang mempelajari ilmu human design pada awalnya. Dan pada saat itu ketika Rauruhu masih hidup, beliau juga salah satu orang yang membantu Rauruhu membuat modul-modul human design menjadi rapi, menjadi lebih terstruktur, ya. Beliau masih hidup hari ini dan dia tinggal di UK, di Inggris, ya. Mimpi saya adalah membawa beliau datang ke Indonesia. Kapan? Rencananya mungkin sekitar bulan Maret 2025. Di mana? Di Bali. Ya, karena Bali adalah pintu masuk dari dunia internasional di sana, ya. Jadi yang akan hadir di sana bukan hanya kita, tapi juga dari seluruh dunia juga akan datang. Itu mimpi saya, ya. Mudah-mudahan diwujudkan, ya. Nah, pertanyaannya, apa itu Jinkies? Ya, apa itu kunci gen? Singkatnya, kunci gen adalah sebuah pengetahuan, sebuah wisdom tentang kode-kode dari level kesadaran seorang manusia yang selama ini tercetak di dalam DNA kita. Kode yang mana yang dimaksud? Buat teman-teman yang sudah pernah ikut human design pasti tahu bahwa di dalam diri kita, di dalam body graph human design, itu ada yang dinamakan 64 gerbang energi. Sedangkan di dalam diri kita ada yang disebut dengan 64 kodon DNA. Ya, di mana setiap DNA, setiap gerbang, atau kalau di Jinkies kita nyebutnya setiap kunci itu akan menyimpan potensi tertentu, ya. Richard mengatakan di balik setiap kode DNA kita, ya, jadi simpelnya kita tuh punya kode DNA nomor 1, 2, 3 sampai 64. Di balik setiap kode DNA yang kita miliki tersimpan sebuah filosofi, tersimpan sebuah potensi, tersimpan sebuah rahasia. Ketika kita bisa memahami rahasia itu, ya, wisdom itu, pengetahuan yang tersembunyi di balik
kunci gen atau kode DNA yang kita punya, maka kesadaran kita akan naik dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Ya, itu konsep dasar dari Gene Keys. Jadi kalau ditanya apa hubungannya dengan human design, ya saya tanya balik, sudah pernah tahu 64 gerbang human design? Ya itu adalah kunci gen. Ya, jadi kalau dari modul aslinya human design, eh, gerbang-gerbang itu mungkin hanya menunjukkan perilaku tertentu dari seseorang. Ya, misalnya gerbang 56, orang tersebut punya kemampuan untuk bercerita, celoteh ya. Di tahap berikutnya, kita di Human Indonesia, kita mengatakan gerbang 56 itu adalah kemampuan storytelling, kemampuan membuat copywriting, kemampuan bercerita, ya, kemampuan untuk menjadi seorang motivasi, ya. Tapi di kunci gen ini akan menerangkan sebuah pengetahuan yang lebih dalam lagi dibandingkan kita just tahu, oh saya punya gerbang ini, maka saya ini. Saya punya gerbang ini, saya ini. Maka ini akan membahasnya lebih jauh, lebih dalam lagi. Nah, jika teman-teman belajar Gene Keys atau kunci gen, satu yang teman-teman harus pahami adalah bahasa yang digunakan oleh Richard Roth, ya, oleh si Babe Richard, ini bukan bahasa yang mudah dipahami tektokannya, ya. Seperti kayak saya ngomong ya, kayak tadi ya, gerbang 11 adalah gerbang ide. Dia adalah punya kemampuan ide dan jenius. Gerbang 56 storytelling, ya. Saya dengan gampang bisa mengatakan tektokannya seperti ini. Gerbang ini. Tapi kalau kita belajar Gene Keys, kita nggak akan bisa seperti itu. Karena pemahaman yang disampaikan oleh Babe Richard itu adalah menggunakan bahasa-bahasa filosofi dan bahasa-bahasa puitis. Dan seperti yang selalu disampaikan Babe Richard adalah jangan terburu-buru ketika kita mau belajar tentang Gene Keys ini. Membutuhkan waktu. Pertanyaannya, siapa yang ngejar-ngejar kita untuk cepat ngerti? Nggak ada. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup untuk memahami kita, ya. Dan kita diminta untuk merenungkan setiap kunci gen yang memiliki peran utama di dalam diri kita, ya. Dan pemahaman itu nggak bisa 1-2 hari langsung ngerti, ya. Mungkin teman-teman membutuhkan seminggu, 2 minggu, beberapa bulan, beberapa tahun. Namun itulah perjalanannya, teman-teman. Nah, bidang utama yang saya sampaikan tadi ini adalah yang saya sebut dengan 11 bidang utama yang nantinya akan mewakili 3 grup utama, 3 area utama di dalam kehidupan kita. Ini nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan ketikkan aja ya. Nanti saya sambil baca, saya sambil jawab ya. Nah, 11 kunci kehidupan itu akan dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu bagian pertama adalah tentang mengenal siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, alasan kenapa kita ada di dunia ini. Ini adalah bagian yang utama, bagian yang terpenting di dalam chartnya Gene Keys, ya. Bagian kedua akan membahas tentang bagaimana relationship kita dengan orang lain, ya. Dan di dalam relationship itu akan tersembunyi trauma-trauma yang mungkin kita pernah alami ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Termasuk apa yang kita alami sejak masih dalam kandungan, sejak setelah kita lahir dari ke dunia ini. Pada usia 14 sampai 21, 7 sampai 14 ini akan terungkap di dalam kunci gen atau dalam DNA kita. Nah, 11 bidang utama ini yang nantinya kita akan sebut dengan istilahnya profile hologenetika. Jadi kalau di dalam Gene Keys, kalau orang nanya, profilmu mana? Ya. Nah, maka menjawabnya agak sedikit beda. Tidak seperti kalau di Human Design kita nyebutnya, profil kamu apa? Oh, saya profilnya 35, saya 24, saya 13, dan yang lainnya. Ya, gampang ya. Tapi kalau kita menyebut profil di dalam Human Design, maka kita akan berbicara tentang keseluruhan dari diagram atau chart dari si Gene Keys-nya kita.
dari kunci gennya kita. Ya, nah kurang lebih bentuk chartnya ini seperti yang ada di layar ini, ya bentuknya kayak diagramnya secret geometry, mirip-mirip ya, atau beberapa orang bilang ini kayak modelnya mirip kayak Kabalah ya, ya bisa jadi juga begitu ya. Dan kok bentuknya bola-bola ya ini seperti ini. Nah ini menggambarkan peta dari perjalanan kita, mulai dari memahami tentang siapa kita, relationship kita dengan orang lain, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan kemakmuran, ya, mendapatkan wealth, kemakmuran, kekayaan, bukan hanya sekedar kekayaan atau kemakmuran materi, tapi juga pemenuhan di dalam hidup kita. Nah, 11 area kehidupan ini dibagi menjadi ada yang dinamakan tugas hidup, ya. Jadi misi hidup kita yang nantinya akan menjadi branding diri. Kemudian ada yang disebut dengan istilah evolusi diri, kemudian cahaya diri, tujuan, ya, daya tarik atau pesona kita, ya ini sudah mulai masuk ke relationship ya. Kemudian IQ, ya, intelligent quotient kita, ya kecerdasan mental kita, EQ, kecerdasan emosional, SQ, esensi diri kita yang nantinya akan menjadi panggilan hidup kita di dalam karir ya atau vokasi. Kemudian ada yang namanya culture, dan berikutnya ada yang kita sebut dengan mutiara kehidupan. Sampai di sini saya akan kasih teman-teman nafas sedikit sambil saya ngintip pertanyaan yang masuk. Kak Susana, 2 buku lagi yang mana? Satu minggu depan keluar, itu Kode Karma, Human Design dengan Past Life. Ya, satunya lagi itu ada 64 9 profit, 64 jalur uang. Ya, nah minggu depan juga akan keluar Jinkis Genius ya, jalan kencananya Jinkis Genius dalam bahasa Indonesia itu ya. Oke, keren lah capung. Kalau nggak sadar nggak akan transformasi. Iya, kalau nggak sadar ya tetap ada di dalam. Warna biru, hijau, merah ada artinya, ada nanti ya, sabar ya. Mutiara kehidupan artinya apa? Mutiara kehidupan adalah hadiah atau reward yang kita akan dapatkan kalau kita sudah mengerjakan 10 area yang lain. Itu seakan-akan kayak diberikan oleh kehidupan kepada dalam diri kita, ya, dalam bentuk ya bisa kemakmuran, ya kalau saya ngomong kekayaan ini bukan sekedar hanya uang ya, tapi banyak hal, tapi termasuk uang juga sebenarnya, sesuatu yang membuat kita fulfill ya. Nah, saya kasih nafas dulu untuk teman-teman bisa memahami ini ya, ini bentuknya seperti ini ya. Hijau itu nanti mewakili area jenius ya. Jenius itu adalah yang kita sebut dengan istilah memahami apa tugas hidup kita, memahami alasan kenapa kita ada di sini. Area yang oranye atau merah itu adalah mewakili relationship dan membahas trauma yang tersimpan dalam genetik kita. Biru adalah area kemakmuran, ya, wealth atau area mutiara. Oke, kita lihat video dulu ya. Kalau our DNA kan ada di sel kita. Our way of thinking itu tuh resonates in our very cellular level. Kalau lo sedih, kalau lo takut, each of our cells in our hair, in our nails, itu adalah sel-sel yang ketakutan. Kalau lo orang yang nggak mau berubah, kalau lo maunya adem ayem aja deh, enak di sini, sel-sel lo juga jadi sel-sel yang nggak mau berubah. Jadi mau disuruh kurus, diajak diet, ya dia nggak mau, enaknya di sini gitu loh. Kalau lo punya bucket list, oke, gimana caranya tahun depan lingkar pinggang gue berkurang 5 cm aja gitu ya kan, lo mau ngajak badan lo berubah nih, lo harus ubah dari mindset lo. Oke teman-teman, ini saya akan putar ulang videonya. Saya kelupaan untuk membesarkan audionya ya. Saya akan besarkan audionya. Kita akan nonton ulang apa yang disampaikan sama Dian ya. Gue percaya kalau our DNA kan ada di sel kita. Our way of thinking itu tuh resonates in our very cellular level. Kalau lo sedih, kalau lo takut, each of our cells in our hair, in our nails, itu adalah sel-sel yang ketakutan.
Kalau lu orang yang nggak mau berubah, kalau lo maunya adem ayam aja deh, enak di sini, sel-sel lo juga jadi sel-sel yang nggak mau berubah. Jadi mau disuruh kurus, diajak diet, ya dia nggak mau, enaknya di sini, gitu loh. Kalau lo punya bakat list, oke, gimana caranya tahun depan lingkar pinggang gue berkurang 5 senti aja gitu ya, kan lo mau ngajak badan lo berubah nih. Lo harus ubah dari mindset lo. Oke, ya. Semoga ketika saya memutar ulang video ini, teman-teman nangkep ya inti yang mau disampaikan oleh Dian kepada kita. Saya sengaja mengambil video ini karena ini menurut saya sangat relate dengan inti yang mau disampaikan dalam pengajaran Jinkis atau pengajaran dari kunci gen. Richard mengatakan, setiap manusia akan memiliki sebuah potensi mulia, potensi tertinggi yang tersembunyi dalam bentuk kode rahasia di dalam struktur DNA kita. Ya, itu basic dasarnya. Ya. Nah, selama ini kita akan berpikir bahwa, oh, genetik saya itu adalah berasal dari orang tua saya. Ya, kita ada karena merupakan bagian dari genetik dari papa mama kita, atau bahkan menurun dari kakek nenek kita, ya, kakek buyut kita, atasnya lagi terus sampai di atas. Ya, kita pikir bahwa DNA kita adalah sesuatu yang sudah fix, yang tidak bisa berubah. Ya, jadi kalau saya anaknya papa mama yang begini, misalnya papa saya diabetes, maka pemikiran kita adalah kemungkinan besar kita juga bisa kena diabetes karena turunan. Nah, tapi apa yang ditemukan oleh si Richard mengatakan, dan ini pun juga diamini, diiyakan oleh pakar-pakar DNA, ya, seperti contohnya Bruce Lipton, ya. Bruce Lipton itu siapa? Silakan teman-teman Google aja, cari tahu tentang siapa dia. Ya, ini bukan teh ya, ada namanya teh Lipton ya, tapi bukan dia, bukan teh ya. Silakan cari ya. Bruce Lipton sendiri mengatakan DNA kita tidak diprogram seperti yang selama ini kita pikirkan, yang fix, yang tidak bisa berubah. Tapi DNA kita merupakan sebuah sistem yang terbuka, sebuah sistem yang sangat sensitif dalam merespon emosi dan pikiran kita. Tadi Dian mengatakan, ya, kita punya sel-sel DNA dalam diri kita, ya, yang akan sangat dipengaruhi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Benar ya, teman-teman ya? Ini alasan kenapa saya taruh videonya Dian di sini. Dian mengatakan, ya, kalau kita hanya berpikir gitu-gitu aja, ya udah hidup kita ya gitu-gitu aja. Maka Dian bilang, ya paling tidak tahun depan kita punya goal lingkar perut kita berkurang 5 cm aja, ya. Itu dari mana? Dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Ada intensi yang ada dalam pikiran dan emosi kita. Dan itulah yang akan mengubah diri kita, mengubah susunan dari sel DNA kita, mengubah kunci gen yang ada di dalam diri kita. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman nangkap ya maksud saya ya. Jadi DNA kita itu bisa berubah ya. Tapi bukan berarti pikirnya gini ya, kita nih DNA manusia berubah kemudian kita jadi manusia sakti. Enggak, bukan kayak gitu, teman-teman ya. Yang berubah adalah diri kita yang menjadi seseorang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi setiap harinya. Ya, itu yang disebut transformasi di sini. Ya, kedengarannya sederhana. Oh, cuma gitu doang. Ya, banyak orang menyepelekan hal ini. Ya, itu kan cuma gitu doang, berubah pikiran, gitu gampang. Ya kan? Selama ini kan orang berpikir gitu. Tapi kalau tanpa ada usaha dari dalam diri kita, kita juga tidak akan berubah. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Richard adalah ketika kita merenungkan potensi yang kita miliki di dalam setiap DNA kita, terutama DNA utama itu yang mana? Yang tadi, yang 11 itu ya.
maka sebenarnya kita sedang mengubah diri kita dari dalam. Hanya dengan kita merenungkan potensi yang kita miliki dari dalam diri kita. Nah, itu seperti apa nanti kita lihat ya, teman-teman ya. Jadi, Richard sendiri menerima pengetahuan ini dari sebuah transmisi, dari sebuah pengetahuan yang mana dia mendapatkannya pada usia muda, ya di usia 20-an, dan baru terjawab ketika dia belajar human design dan ketika dia belajar ilmu-ilmu yang lain ya, terutama I Ching ya. Dia baru bisa mengerti pemahaman itu semua. Ya, jadi kuncinya adalah ketika kita membaca, memahami filosofi di dalam setiap kunci yang kita punya ini, ya akan memiliki pengaruh yang besar dalam DNA kita. Jadi habis ini jangan bilang, oh cuma gitu doang. Emang bisa, emang mungkin bisa berubah. Saya yang udah 2 tahun di sini saya ngerasainnya teman-teman. Ya walaupun oh cuma gitu doang, cuma hanya merenungkan, oh saya punya kekuatan ini di kunci gen saya, kelebihannya ini, oh sisi kelam saya ini, talenta saya ini, maka saya bisa meningkat seperti ini. Itu aja sudah bisa mengubah, ya. Dan ini bagus banget, teman-teman. Ini juga ketika gen kita berubah, maka keturunan kita akan berubah. Makanya saya sampaikan kalau bisa teman-teman yang terutama masih single ya, belajar ilmu ini dulu, meningkatkan kesadaran diri dulu, baru teman-teman menikah. Kenapa begitu? Ya, ya mungkin sama seperti yang dinasihatkan oleh orang-orang di luar sana ya. Jangan pernah memulai sebuah hubungan dengan orang lain kalau kita nggak beres. Tapi kalau kita aja sudah selesai dengan diri kita, ya sudah berhasil transform, maka ya ketika perkawinan terjadi, maka gen yang akan kita turunkan ke anak-anak kita adalah gen-gen yang hebat, gen-gen yang luar biasa. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat berikutnya. Setiap kunci gen akan memiliki 3 macam frekuensi. 3 frekuensi itu adalah yang kita sebut dengan sisi kelam atau shadow. Ya, ini adalah ketika kita mengoperasikan diri kita dalam frekuensi rendah. Kapan itu terjadi? Saat kita sedang tidak sadar diri. Saat kita merasa bahwa kehidupan itu susah. Ya, hidup itu susah. Hidup itu kalau orang Surabaya ngomongnya apa ya? Ciaso ya. Apa? Eh, Ciami Soro. Ya, gitu ya. Susahnya kebangetan. Sampai kita tidak lagi menyadari bahwa kita punya gift itu di dalam diri kita. Ya. Dan perilaku yang muncul dalam diri kita, dalam sisi kelam atau shadow ini adalah bisa jadi kita menjadi seorang yang arogan. Bisa jadi kita menciptakan drama dalam kehidupan kita. Ya, kita menganggap hidup kita sebagai korban. Ya, itu kan bukan salah saya, tapi salah orang tua saya, salah teman-teman saya, salah bos saya, salah pemerintah. Ya, jadi intinya yang salah bukan kita, tapi yang salah orang lain. Kita menganggap diri kita sebagai victim, menganggap diri kita sebagai korban, atau sebaliknya, kita menjadi orang yang arogan terhadap orang lain. Itu adalah ketika kita beroperasi di sisi kelam. Ya. Nah, satu hal yang teman-teman harus pahami, di dalam setiap sisi kelam, di dalam setiap shadow, itu tersimpan gift yang luar biasa. Tersimpan talenta yang luar biasa. Mungkin saya bisa kasih analogi seperti ini, teman-teman. Teman-teman tahu benih, ya, biji-bijian, ya, saya nyebutnya benih, ya. Supaya benih atau biji-bijian itu bisa tumbuh, apa yang terjadi, teman-teman? Benih atau biji itu harus ditanam di dalam tanah. Sekarang saya mau teman-teman membayangkan apa yang terjadi kalau teman-teman jadi benih itu atau biji-bijian itu. Teman-teman ditanam di sebuah tanah, ya, dimasukkan ke dalam tanah. Ada yang bisa bayangin apa yang terjadi? Ya, dimasukkan ke dalam tanah artinya gelap, dingin,
sendirian, menderita. Orang Jawa bilangnya nelongso, ya, hidup kok soro, sengsara, ya. Karena teman-teman sedang ditanam di dalam tanah, ya. Bahkan mungkin tidak ada yang tahu, karena teman-teman tersembunyi di dalam tanah. Nah, tapi satu hal yang indah, teman-teman, di dalam kegelapan itu, di dalam kedinginan, kesendirian, tidak ada teman, tanah itulah yang akan menjadi satu-satunya sahabat buat kalian. Di dalam tanah itu terdapat nutrisi yang mendukung pertumbuhan kalian. Ya, benar ya teman-teman ya, tanah itu kan banyak nutrisinya ya, yang mendukung pertumbuhan. Di dalam tanah itu teman-teman struggle. Di dalam tanah itu teman-teman mungkin menganggap diri korban, ya, merasa diri kayak tidak berguna, kayak disia-siakan, atau bahkan teman-teman marah-marah ya, arogan. Kenapa hidup tuh kayak begini? Kenapa hidup tuh menyakitkan seperti ini? Saya sendirian, ya. Disitulah teman-teman akhirnya mulai mengeluarkan tunas untuk mencari cahaya, ya. Karena tunas itu pasti membutuhkan cahaya. Teman-teman mulai seperti tadi nim itu tadi ya, larva tadi itu di dalam air, ya. Kemudian menyadari bahwa di atas tanah ada cahaya. Ya, dari tunas teman-teman mulai menumbuhkan akar ke bawah untuk mengambil sebanyak mungkin nutrisi yang dimiliki. Dan ketika tunas itu melihat cahaya, disitulah teman-teman menyadari bahwa ternyata kegelapan tanah yang selama ini melingkupi saya, kesendirian ini, ternyata mengandung nutrisi yang mendukung pertumbuhan dari talenta saya. Disitulah teman-teman menyadari kekuatan teman-teman. Inilah saya yang sebenarnya dari sebuah biji, sebuah benih yang tadinya kita pikir kita disia-siakan. Dan pelan-pelan kita mulai menumbuhkan daun, menumbuhkan batang, sampai akhirnya kita melihat cahaya dan kita makin tumbuh ke atas kepada cahaya. Pertumbuhan kita ke cahaya itulah yang disebut dengan CD, kesadaran tertinggi. Kesadaran bahwa ternyata kita memiliki hidup yang lebih bermakna, hidup yang lebih indah. Sampai di sini, saya kasih teman-teman nafas dulu. Karena Jinkis ini bukan sesuatu yang bisa dipahami. Saya sedikit kasih teman-teman nafas dulu. Ya, sambil saya ngintip pertanyaan-pertanyaan di bawah. Kak Catherine bilang mati dulu. Ya, memang mati dulu. Kak Tansiani telat masuk. Jinkis penjelasan detail tentang gate-gate. Iya, bisa. Karena nanti mulai minggu depan dari gate 1 sampai gate 64, kita akan membahas bolak-balik antara Human Design dan Jinkis ya. Kak Willy, apakah dalam Jinkis ini berarti sisi shadow harus ditolak atau dipendam? Enggak. Justru kita masih rangkul, ya. Kita masih rangkul. Kita pertama kita terima dulu, ya. Tadi kan masih ingat ya ceritanya si biji itu ya. Kalau si biji itu tetap tetap apa ya, tetap ngambek, ya, menganggap diri sebagai korban, dia nggak akan bertumbuh. Maka dia harus menerima bahwa iya aku sendiri, iya aku berada dalam tengah kegelapan, ya. Tapi saya sadar bahwa kegelapan ini, kesulitan yang saya hadapin ini adalah nutrisi yang akan membuat saya bertumbuh. Harus terima dulu. Diterima, kemudian kita rangkul, barulah kita bisa bertunas. Oke, ini kasusnya Kak Willy agak beda. Faktanya memang kesalahan dari teman saudara yang toksik. Ya kalau sudah tahu teman dan ada saudara yang toksik, tinggalin. Ya, kalau saya nggak ragu, saya tinggal. Karena kita bukan tanaman. Kita manusia yang bisa pindah. Kak Catherine, kau di Human Design Gate aktif jika dimiliki oleh orang tersebut atau dapat tularan dari planet yang ada dari orang lain. Andai kata semua bergantung mindset jika ingin dan refleksi transformasi. Apakah artinya kita dapat memiliki bagian dari gate yang tidak aktif? Kalau di Jinkis kita sebenarnya gini, 64 kunci gen, 64 gerbang kita semua punya. Ya, hanya 11 yang menjadi
yang utama ya. Kak Nat, tapi kalau orang tua toksik kan nggak bisa tinggal. Siapa yang bilang? Saya pernah punya orang tua toksik dan saya tinggal. Kak Ayu, ketemu psikosis itu gerbang 61 ya. Kunci G61 ya. Oke, nanti ya teman-teman ya. Eh, sudah cukup ya nafasnya ya. Nanti saya baca ulang lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Yang penting teman-teman ngerti dulu. Oke, berikutnya. Oke, bagaimana cara kita bisa memahami filosofi yang ada di dalam kunci gen? Richard mengatakan, yang perlu kita lakukan adalah melakukan kontemplasi, melakukan perenungan. Pertanyaannya, caranya gimana? Kontemplasi itu posisinya di antara meditasi dan konsentrasi. Saya yakin di sini teman-teman banyak ya yang melakukan meditasi ya. Saya rasa 80% teman-teman sini biasa melakukan meditasi ya. Nah, seperti yang teman-teman pahami terkait dengan meditasi, apa sih yang kita lakukan selama meditasi biasanya ya? Yang umum, yang orang awam tahu adalah kita duduk tenang. Kita berkonsentrasi kepada nafas. Kita membiarkan segala sesuatu mengalir. Apa yang mengalir? Pikiran kita. Ya, kita ibarat hanya seperti duduk di tepi sungai yang mengamati aliran air. Ya, dalam hal ini, dalam meditasi kita mengamati aliran pemikiran yang tiba-tiba muncul. Tugas kita hanya mengamati. Ya, di dalam meditasi biasanya adalah kita melepaskan semua ekspektasi. Ya, kita tidak berharap apapun. Kita tidak mengharapkan bahwa dari hasil kita meditasi kita mungkin dapat pewahyuan. Enggak. Itu yang kita pahami dari sisi meditasi. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang mau menambahkan boleh ya terkait meditasi ya, tapi ini yang saya pahami tentang meditasi. Ya, kita membiarkan segala satunya mengalir, tidak ada ekspektasi apapun, kita hanya mengamati. Dan biasanya kita fokus kepada nafas kita, ya. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan konsentrasi. Konsentrasi adalah kita memusatkan pikiran kita, perhatian kita kepada suatu hal, sebuah objek, sebuah tugas, ya, sebuah gagasan. Bahkan kita akan berusaha ya membuat pikiran kita tetap fokus kepada apa yang sedang kita kerjakan. Karena apa, teman-teman? Di dalam konsentrasi, kita akan mengharapkan sebuah hasil tertentu. Ya, ini kalau teman-teman ada yang bilang, saya nggak setuju dengan yang ini boleh ya. Gitu ya. Nah, itu dua. Nah, kontemplasi ada di tengah-tengah antara meditasi dan konsentrasi. Ya, kontemplasi tidak diharuskan untuk kita duduk diem begitu aja, nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi kontemplasi mengambil dua sisi, mengambil apa yang ada di dalam meditasi dan mengambil apa yang ada di konsentrasi. Kontemplasi membutuhkan objek yang harus kita renungkan dalam hati, ya. Jadi memikirkan sesuatu di dalam hati itu sebenarnya adalah bentuk dari kontemplasi atau perenungan. Nah, maka ketika kita mau memahami filosofi di balik kunci gen, teman-teman membutuhkan buku tentunya ya, membutuhkan pengetahuan yang ada dalam kunci gen ini. Misalnya kunci gen tadi ya nomor 56. Ya, teman-teman harus tahu kunci gen 56 itu tentang apa. Kemudian yang paling penting lagi adalah 3 frekuensi yang dibahas sebelumnya. Ya, sisi kelamnya apa, talentanya apa, kemudian CD-nya apa. Itu yang teman-teman renungkan. Renungannya gimana? Jadi misalnya contohnya, saya punya kunci gen nomor 4, itu ada di tugas hidup saya, ya, di tugas dan di branding diri saya. Maka yang saya lakukan adalah, oke, branding saya, misi hidup saya adalah kunci gen 4.
itu arketipnya adalah sang pengampun. Makanya yang saya lakukan adalah, oke, sisi kelam dari kunci gen saya, dari branding saya, dari misi hidup saya adalah intoleransi, ya, tidak bisa menoleransi orang lain. Kemudian talentanya adalah pemahaman. CD-nya adalah pengampunan. Maka yang saya lakukan adalah, apa iya selama ini saya terkadang tidak bisa toleransi dengan orang lain. Saya bersikap intoleransi terhadap hal-hal yang mungkin tidak sepaham dengan saya. Apa sih yang saya lakukan ketika saya beroperasi dalam sisi kelam itu? Terus kemudian tadi talenta saya adalah pemahaman. Oke, apa yang bisa saya pahami? Apa yang saya bisa mengerti dari orang lain terkait dengan talenta yang ada dalam diri saya? Kemudian CD-nya adalah pengampunan. Kenapa ya kok CD-nya harus pengampunan? Ya, kenapa saya harus belajar untuk memaafkan orang lain? Ya, memaafkan orang-orang yang selama ini membuat saya intoleransi. Kenapa saya seperti itu? Nah, itu yang kita lakukan setiap hari. Ya, nah setiap hari bisa pindah-pindah. Ya, mungkin hari ini kita merenungkan kunci gen yang ada di eh, tugas hidup ya atau branding diri. Mungkin besok bisa dievolusi. Besoknya lagi di bagian panggilan hidup kita, di vokasi karir kita. Besok mungkin di mutiara kita. Nah, itu caranya teman-teman. Ya, dan ini membutuhkan waktu. Dan ingat, kesabaran adalah teman kita. Jangan buru-buru. Setiap orang punya perjalanan masing-masing, ya. Di sini tidak ada yang saling mendahului, enggak, ya. Masing-masing punya perjalanan sendiri. Nah, itu caranya, teman-teman. Nah, teman-teman sudah siap sekarang untuk memahami diri lewat Jinkis? Maka yang saya minta teman-teman adalah, pertama, buatlah chart Jinkis masing-masing. Atau di sini kita menyebutnya dengan istilah profile hologenetika. Ya, tadi mungkin Pak Ketua kelas sudah mengirimkan sebuah link ya yang langsung nyambung ke jinkis.com ya. Nah, itu link yang diberikan oleh Pak Ketua kelas itu adalah uh, link yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di sini merasa aku lebih suka pakai bahasa Inggris, ya monggo-monggo aja, ya silakan dirubah aja bahasanya. Atau ada yang bilang saya lebih suka menggunakan bahasa Rumania, ya itu ada pilihannya di situ, silakan dipilih aja. Ya, ini kalau Jinkis yang bahasa Indonesia adalah itu tim kita yang mengerjakan. Ya, tapi di sini saya ingatkan teman-teman ya bahwa bahasa yang kita terjemahkan adalah bahasa dari apa yang disampaikan oleh Richard. Bukan sesuatu yang mudah, bahasanya puitis. Jadi kalau teman-teman nanti baca, download PDF-nya, terus kemudian teman-teman baca, bingung, kenapa ya ini bahasanya muter-muter? Ya, maka yang teman-teman lakukan adalah pahami pelan-pelan, pahami kata per kata yang ada di sana. Karena ini memang bukan sesuatu yang kita ngerti sekarang. Ya, kecuali kalau teman-teman mungkin tanya sama saya, mungkin saya bisa langsung merumuskan, ini simpelnya gini. Ya, nanti saya juga akan berikan teman-teman shortcut-nya ya, kalau teman-teman mau cepat memahami. Ya, nah, itu yang teman-teman lakukan. Nah, saya yakin teman-teman sudah mulai download ya. Nah, ada PDF-nya, silakan dibaca. Di situ nanti terbuka di 4 kunci gen pertama, terutama yang ada di rangkaian Genius. Ya, di bagian pertama kita. Silakan teman-teman lihat ya. Oke, ini ya. Nah, ini tipsnya. Nanti materinya dibagikan ya. Nanti silakan minta paket kelas ya. Cara untuk membaca profil teman-teman adalah yang pertama, teman-teman pahami dulu fungsi dan peran masing-masing bola ya. Ini saya mungkin ambil contohnya aja ya. Saya kasih teman-teman contohnya. Kok nggak keluar? Oh ya udah ini aja. Ah, ini aja. Oke. Ya ketika teman-teman membuat diagram Jinkis kan pasti bukanya ini ya. Nah ini abaikan aja. Nah ini kan ada pilihan bahasa nih. Kalau teman-teman, aku nggak suka pakai bahasa Indonesia, aku bahasa Inggris. Ya silakan pakai bahasa Inggris.
atau teman-teman, saya maunya pakai bahasa Spanyol, ya silakan pilih. Ya, tapi kalau mau menggunakan bahasa Indonesia pakai yang ini ya. Nah, silakan masukkan. Saya ambil contoh aja ya, saya masukkan data sembarang, misalnya namanya Elisa. Ya, silakan teman-teman masukkan data di sini. Misalnya dia lahirnya di Jakarta. Ya, ini saya contoh aja ya, saya masukin sembarang ya. Ini silakan teman-teman masukkan yang benar di sini. Jam juga masukkan. Ya, ini centang kontak boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kemudian klik buat profil saya. Tara, keluar ya, catnya ya. Nah, ini Genius, cinta, kekayaan. Ya, ini dibukain keterangannya di bawah ini, dibukain 4 kunci gen pertama yang ada dalam diri kita ya. Nah, ini chartnya Gene-Keys atau yang disebut dengan profile hologenetika. Jadi, sekali lagi, kalau kita menyebut profile di Gene-Keys berarti ini keseluruhan ya, keseluruhan dari diagram Gene-Keys kita ya. Nah, ya, mudah-mudahan teman-teman sudah dapat ya. Nah, kalau teman-teman mau, tinggal ini ada unduh profil dalam bentuk PDF. Ini bisa teman-teman download di sini. Ya, ini langsung kebuka ya. Ya, langsung di halaman 2-nya dikasih kata kuncinya untuk 4 yang pertama ya. Nah, oke. Kita lihat dulu ya bagaimana cara bacanya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kehidupan kita akan dimulai dari area atau bola yang paling atas. Ini ya, area tugas hidup yang paling atas. Baru kemudian menuju ke evolusi. Dari evolusi kita ke cahaya ya, cahaya diri. Baru ke tujuan ya. Jadi area yang hijau ini disebut dengan rangkaian aktivasi atau rangkaian jenius. Dan 4 bola ini menunjukkan bakat utama kita di dalam diri kita yang menjadi alasan mengapa kita ada di dunia ini. 4 bola ini yang kalau di human design itu adalah incarnation cross kita, misi hidup kita. Jadi di dalam Gene Keys, langkah pertama kita mesti tahu dulu misi hidup kita, tugas hidup kita, tantangan yang akan kita hadapi, tujuan hidup kita, bagaimana kita akan bercahaya, bersinar di dunia ini. Itu langkah pertama untuk kita belajar Gene Keys. Tanpa teman-teman memahami bagian yang ini, jangan masuk ke yang lain dulu. Percuma. Karena ini merupakan sebuah urutan, sebuah rangkaian. Ya. Nah, setelah teman-teman memahami bagian yang pertama ini, ya rangkaian aktivasi atau rangkaian jenius, baru teman-teman masuk ke bagian kedua yang disebut dengan rangkaian Venus, rangkaian cinta. Ya, ini yang nanti akan membahas tentang hubungan kita dengan orang lain, termasuk trauma genetik yang tersimpan di dalam tubuh kita. Pintu masuk dari rangkaian Venus akan dimulai dari tujuan. Ya, ini ya, teman-teman ya. Jadi ini berurutan. Nah, kenapa seperti itu? Ya, inilah yang menjelaskan terkait dengan alasan mengapa kita bisa bertemu. Atau orang awam menyebutnya dengan istilah jodoh. Ya, ya. Orang-orang sering bilang ya,
kita ketemu, kita berjumpa, pasti ada jodoh. Nggak mungkin kalau nggak ada jodoh, kita akan ketemu. Bener ya teman-teman ya, banyak orang di luar sana mengatakan hal yang sama. Saya pun juga setuju, karena saya melihatnya dari sudut pandang Jinkis. Ya, contoh sekarang ya, hari ini ada hampir 70 orang ya. Walaupun teman-teman di sini berjumpa dengan saya sekarang ini tidak langsung tatap muka ya teman-teman ya. Tapi kita bertemu di sini di online. Pertanyaannya adalah, kenapa hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman di sini? Karena kita memiliki tujuan yang sama. Tujuan teman-teman hadir di acara Zoom pada malam hari ini adalah untuk belajar human design dan Jinkis. Benar ya, teman-teman? Teman-teman ingin memahami diri sendiri terkait human design dan Jinkis. Saya punya tujuan adalah untuk membagikan pengetahuan ini ke banyak orang di seluruh Indonesia terkait dengan Jinkis. Ya, tujuan kita sama. Tujuan kita sama-sama terkait dengan human design dan Jinkis. Dan itulah alasan kenapa kita bertemu hari ini. Dan ini juga alasan mengapa hari ini teman-teman bisa ketemu dengan siapa ya, dengan pasangan, dengan teman, dengan atasan, dengan yang lain-lain. Karena kalian punya tujuan yang sama. Tapi suatu hari teman-teman, ketika tujuan ini tidak lagi sama, maka saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Tulus dalam lagunya yang mengatakan hati-hati di jalan. Ya, itu lagunya Tulus itu bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan liriknya, kan dia mengatakan ya, asam di gunung, garam di lautan bertemu dalam satu belangga yang sama. Benar ya teman-teman ya. Maka lirik berikutnya yang dikatakan Tulus ya, kupikir kita akan bersama. Kupikir kita masih sama-sama nih dalam perjalanan yang sama ya, tapi ternyata kita ternyata ada bedanya. Maka Tulus mengatakan, aku melanjutkan perjalananku dan kamu melanjutkan perjalananmu. Dan di liriknya, referensinya dia bilang, hati-hati di jalan. Maka kita akan berpisah ketika tujuan kita tidak lagi sama. Ya, jadi tujuan inilah alasan mengapa kita bertemu dengan orang-orang tertentu. Ya, baru masuk ke yang namanya daya tarik atau pesona yang membuat ya perjalanan kita menjadi bersama-sama. Jadi teman-teman nangkep ya idenya ya. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke pemahaman terkait dengan kecerdasan mental kita, IQ kita. IQ kita akan terbentuk pada saat usia kita 14 sampai 21. Artinya mulai kapan tuh ya? Mulai SMP ya? SMP kelas 2 atau kelas 3 ya? Ya 14 sampai 21 berarti sampai kuliah ya. Karena disitulah kita akan menggunakan eh, pemahaman mental kita yang paling kuat di sana. Apa yang kita terima di masa itu, persepsi apa, mindset apa yang kita terima di situ, itulah yang akan membentuk kita hari ini. Itu IQ. Ya. EQ, emotional quotient, maka kita mundur sedikit. EQ itu kita dapatkan dari pengalaman emosional yang kita terima saat usia kita di usia 7 sampai 14. Artinya apa? SD ya. Ya. Mulai masuk SD sampai SMP. Ya. Maka kalau ada sesuatu yang kita terima di sana tidak sesuai, maka akan muncul yang namanya trauma emosional. SQ, kita mundur dikit ya, ini adalah spiritual quotient, kecerdasan spiritual.
Ini kita dapatkan di usia kita 0 sampai dengan 7 tahun. Pada saat kita usia 0 sampai 7 tahun, kita adalah seorang manusia yang tidak memiliki eh, kebebasan. Semuanya akan diatur, semuanya akan ditentukan oleh orang yang berada dekat dengan kita, ya, terutama orang tua kita, lingkungan kita, ya. Kita mempelajari begitu banyak aturan. Ada ribuan aturan di dunia ini. Kita diberikan kepercayaan, keyakinan, diberikan agama, ya, yang which is mana mungkin pada saat itu kita nggak bisa pilih, ya, karena itu sudah diberikan dari turun-temurun dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Kalau orang Bali menyebutnya ini adalah nakmula keto, sudah dari sananya, ya, maka itu menjadi budaya. Nah, ada beberapa hal conditioning ini yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita, ya, itu yang akan menjadi eh, salah satu trauma kita di sana. Ya, kemudian mundur ke bagian panggilan, ya. Panggilan ini nama lainnya kalau di rangkaian Venus kita menyebutnya sebagai eh, esensi diri. Esensi diri kita terbentuk pada saat kita masih di dalam kandungan. Sejak terjadi pembuahan sampai kita lahir. Maka apa yang terjadi di dalam esensi diri kita adalah biasanya pengalaman yang kita alami ketika kita berada di kandungan ibu. Apa yang dialami oleh ibu kita pada saat itu? Apa yang dibawa oleh ibu kita itu akan mempengaruhi diri kita. Dan ini akan menjadi trauma utama kita, luka utama kita. Ya, si Richard menyebutnya sebagai the sacred wound, ya, luka suci. Ya, di trauma utama, trauma yang dibawa, yang diwariskan ke dalam diri kita. Nah, trauma utama inilah yang kemudian akan membentuk panggilan hidup kita, menjadi panggilan karir kita, menjadi vokasinya kita. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sempat menjawab sebuah pertanyaan, ya, terkait dengan karir. Saya cocoknya karir di mana? Nah, ini ngambilnya dari sini. Ya, baris 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, ya. Masih ingat ya? Kalian teman-teman yang rajin ikut pasti udah tahu ini, ya. Nah, itu jadi vokasinya kita di sini. Vokasi kita apakah di bagian produksi, marketing, ya, masih ingat ya? Menjadi seorang strategik, menjadi seorang sales di bidang manajemen, atau membangun sebuah sistem, ya. Jadi seorang filantropi di sana. Kemudian, ya, karena panggilan ini sudah merupakan dari bagian dari rangkaian mutiara yang berbicara soal wealth, soal kemakmuran, soal kekayaan. Maka melalui panggilan hidup kita, melalui vokasi kita, kita akan diajak ke culture. Karena kita manusia membutuhkan orang lain, ya, benar ya. Maka kita akan dibawa kepada orang-orang yang akan membantu kita untuk meraih kekayaan atau kemakmuran yang kita inginkan. Maka di posisi culture ini kita akan tahu apakah kita memang didesain untuk bekerja sendiri, bekerja dengan partner, bekerja dengan kelompok kecil, atau bekerja dalam kelompok besar, ya, sampai kita atau apakah kita didesain untuk membuat sistem. Itu culture. Ya, nah, sebelum ke tengah ini kita balik lagi ke atas. Ya, kita naik ke atas di bagian tugas ini. Pada rangkaian mutiara, tugas ini akan menjadi branding diri kita tentang siapa diri kita berada di dunia ini. Ya, di marketplace ini kita jadi apa? Ya, jadi bagaimana kita membangun personal branding kita di dalam masyarakat. Ya, dan branding ini udah pasti kaitannya dengan misi dan tugas hidup kita di rangkaian Genius yang sebelumnya. Jadi, pada saat kita belajar
rangkaian mutiara ini, 3 bagian ini yang harus kita kerjakan. Pertama, mengerjakan vokasi kita, panggilan kita, bersama dengan orang-orang yang tepat di culture, sekaligus kita membangun personal branding kita. Jika 3 ini kita sudah lakukan dengan benar, maka mutiara yang di tengah-tengah ini adalah hasil, adalah reward, adalah sesuatu yang akan datang ke dalam hidup kita dengan mudah, ya, dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Dan mutiara ini akan menunjukkan di bidang atau area mana kita merasa hidup kita itu terpenuhi, ya, fulfill. Itu seperti itu. Apakah di alam, apakah dengan kekuasaan, apakah dengan kesederhanaan, ya, itu adalah reward kita di sini. Dan tadi saya sengaja memang belum menjelaskan di bagian yang hijau ini, ya, di bagian genius ini sengaja memang teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung wajar ya, karena saya mau menjelaskan. Jadi saya balik lagi, ketika kita sudah tahu gambaran besar ini, maka ujung-ujungnya kita akan balik ke area yang hijau ini karena ini permulaan. Kita mesti tahu dulu tugas hidup kita itu di bidang dan area yang mana. Karena ketika kita sudah tahu tugas hidup kita, yang nantinya ke depannya menjadi branding diri kita, maka bersama dengan tugas itu, kita akan diberikan tantangan yang harus kita kerjakan, di mana tantangan itu akan berjalan sepanjang seumur hidup kita. Ya, maka ada muncul yang namanya evolusi di sini. Dari evolusi, kita akan berjuang mencapai terobosan, ya, untuk mendapatkan terobosan di sini, ya, menuju kepada cahaya diri kita. Cahaya diri yang kita dimaksudkan di sini adalah bicara soal kesehatan tubuh fisik kita yang memampukan diri kita terlihat di hadapan orang lain. Sesuatu yang kita akan bisa bagikan untuk membantu orang lain. Maka kenapa disebut sebagai terobosan di sini? Ya, ketika kita bisa melakukan menjaga kesehatan kita, menampakkan cahaya diri kita di depan umum, nah itulah yang akan menjadi stabilitas inti kita, core essence kita, ya, untuk mengerjakan apa tujuan kita. Sampai di sini, saya kasih nafas sedikit, karena saya akan kembali ke sini dulu. Ya, cara baca profil halogenetika, yang merangkum dari yang sudah saya bahas tadi. 1, pahami dulu fungsi peran masing-masing bola, ya, dari diagram halogenetika kita. Kedua, ya, lihat baris. Jadi kalau teman-teman melihat ini ya, di dalam bola ini nama-namanya beda-beda ya. Ada tugas, ada evolusi, ada cahaya, ada IQ ya. Teman-teman udah lihat ya. Ya. Kemudian di sini kan teman-teman akan melihat inilah kunci gen kita. Ya, contohnya ini adalah kunci gen 40 baris 2 atau line 2. Kunci gen 40 ini akan memiliki 3 macam frekuensi. Yang paling atas adalah CD, yang kedua adalah talenta atau gift kita, yang terakhir adalah sisi kelam atau shadow kita. Ya, jadi udah langsung diberitahukan di sini, sama seperti kalau teman-teman melihat contoh chart ini ya. Tugas hidupnya dari siapa namanya si Elisa ini, tugas hidupnya adalah kunci gen nomor 23 baris 4. 23 sendiri frekuensinya adalah CD-nya di intisari, gift-nya ada di kesederhanaan, sisi kelamnya ada di kerumitan. Sedangkan baris 4-nya adalah lion.
Demikian juga evolusi ya. Evolusinya si Elisa ini adalah 43 baris 4. Kunci gen 43, CD-nya adalah penampakan. Give-nya adalah ide, sisi kelamnya atau shadow-nya adalah tuli. Ya, itu kunci pertama untuk baca. Nah, ketika teman-teman udah tahu ini, maka pergilah ke langkah kedua. Lihat baris atau angka desimal di belakang tugas ini dan pahami perannya dalam hidup kita. Ya, nanti saya akan bukain habis ini. Kemudian yang ketiga, ambil waktu melakukan kontemplasi dari filosofi kunci gen ini. Ya, misalnya kita mau ambil tugas hidup ini, ambil satu dulu. Mungkin selama seminggu ke depan, itu yang teman-teman gunakan sebagai perenungan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat masing-masing baris. Ya. Hari ini kita hanya konsentrasi di bagian jenius dulu ya, supaya teman-teman tahu apa tugas hidup teman-teman, apa evolusi teman-teman, apa cahaya diri teman-teman, dan tugasnya teman-teman. Kita bahas ini dulu hari ini ya, karena kalau teman-teman nanti masuk ke area Venus dan Mutiara, kalau teman-teman tidak punya dasar ini, teman-teman akan mabuk ya. Nah, ini adalah tugas serial aktivasi atau sebut dengan jenis atau misi hidup atau incarnation cross kita ya. Area pertama, tugas hidup atau life force. Kemudian evolusi diri atau evolution, cahaya diri atau radiance, dan tujuan hidup atau purpose ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Silahkan teman-teman buka chartnya masing-masing ya, diagram jenis masing-masing ya. Lihat tugas hidupmu, life force kalian ada di baris berapa ya. Jadi contohnya kalau tadi lihat yang ini ya, tugas hidupnya si Elisa ini barisnya adalah baris 4 ya. Sekarang tolong konsentrasi kepada barisnya dulu. Nanti kunci gennya apa, nanti saya kasih tahu gimana caranya lihat yang shortcutnya. Konsentrasi ke barisnya dulu, karena cara bacanya adalah kita ngelihat barisnya dulu, baru kita ngelihat kuncinya. Ya, oke. Silakan konsentrasi ya ke tugas hidup masing-masing. Siapa di sini yang baris 1? Ya, semua yang tugas hidupnya di baris 1 adalah archetype kalian adalah seorang pencipta, kreator. Maka tugas hidupmu ada di dunia ini adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan kreativitas yang kalian miliki dari dalam diri. Ya, itu baris 1. Nyiptain apa? Nyiptainnya nanti lihat kunci di depannya. Tapi nanti saya bahasnya belakangan. Ya, pahami barisnya dulu. Ini tema utama untuk bisa paham Jinkies. Setelah tahu barisnya, baru nanti kita kembali ke kuncinya. Ya, ini saya selesaikan dulu barisnya ya. Jadi semua kalian yang tugas hidupnya di baris 1 adalah untuk menciptakan sesuatu. Oke? Apa nanti? Baris 2, maka arketipnya adalah sang penari. Maka tugas hidupmu di dunia ini adalah untuk mengekspresikan ya apa yang kalian miliki di dalam hidup. Mengekspresikan kegembiraan, kesenangan di dalam hidup dengan melakukan apa yang dirimu sukai. Pertanyaannya, ekspresi apa yang harus saya bagikan? Nanti lihat di kunci di depannya. Nanti saya ajarin caranya bagaimana ya. Sekarang kita tema baris dulu. Baris 3 ya, semua yang baris 3 ya, termasuk saya baris 3. Maka tugas hidupmu di dunia ini adalah untuk membuat perubahan, menjadi seorang agen perubahan, ya, the changer, the game changer, ya, yang mengubah permainan. Itu adalah tugas hidupnya saya, ya. Tugas hidup saya adalah mengubah banyak hidup orang, mentransformasikan hidup orang,
melalui human design dan gene keys. Itu. Jadi teman-teman yang apa? Ya, nanti lihat di kuncinya. Tapi semua baris 3 adalah sang pengubah. Baris keempat, archetype-nya adalah sang pelayan. Maka tugas dan misi hidupmu adalah untuk membantu, untuk melayani orang sesuai dengan tugas hidup yang dirimu miliki. Tugas hidupnya apa? Lihat di bagian kuncinya. Ya, nanti itu. 5. Semua yang tugas hidupnya di baris 5 adalah dirimu ada di sini untuk menjadi seorang solution maker. Memberikan solusi untuk melakukan perbaikan pada kehidupan orang lain. Menjadi seorang solution maker. Baris 6. Tugas hidupmu di sini adalah untuk menjadi guru. Ya, it's not literally guru ya, bukan berarti kalian harus jadi dosen atau ngajar kayak saya, enggak. Tapi kalian akan lebih banyak dilihat untuk menjadi teladan bagi orang lain. Sampai di sini bisa terima ya. Kita lanjutin teman-teman ya. Kita lanjutkan dulu ke bagian evolusi ya di sini ya. Yang evolusi ini silakan teman-teman cek masing-masing di diagram masing-masing ya evolusi ya. Nanti setelah itu baru kita ngomongin kunci yang di depannya ya. Oke. Lihat ya evolusi ya. Oke, buat teman-teman yang evolusinya baris 1. Tantangan utama kalian adalah tentang diri sendiri. Bagaimana teman-teman bisa meningkatkan kualitas diri. Bagaimana teman-teman bisa menjadi orang yang penuh percaya diri. Ya, tantangan utama kalian ada di sini. Dalam hal apa? Nanti lihat di kuncinya ya, di belakangan. Kedua, ya, baris 2. Tantangan utama kalian adalah bagaimana kalian bisa mengekspresikan kualitas dirimu. Ya, akan terkait dengan passion kalian, akan terkait dengan relationship kalian dengan orang lain. Itu tantangan utama kalian semua yang baris evolusinya di baris 2. Ya. 3. Ya, semua yang evolusinya 3, maka tantangan utamamu adalah keinginan untuk selalu ingin belajar, 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 belajar terus-menerus mencari pengalaman, pengalaman, pengalaman tanpa dirimu menyadari bahwa pembelajaran dan pengalamanmu itu sudah banyak sekali ya. Tapi muncul sebuah keinginan dalam diri terus-menerus belajar, itu bagus sih. Ya, tapi sadari bahwa pengalamanmu udah banyak. 4. Ya, semua yang evolusi di baris 4 adalah tentang cinta dan komunitas. Tantanganmu adalah untuk untuk menemukan keseimbangan antara waktu pribadi dengan waktu orang lain. Ya, ada patah bilang semakin banyak memberi semakin banyak menerima. Iya, betul sekali. Tapi di baris 4 ini kalian harus belajar membangun boundary, membangun batasan. Otherwise hidupmu bukan punya dirimu lagi. Hidupmu akan jadi punya orang lain. 5. Semua yang baris evolusinya di 5, tantangan utama kalian adalah mengetahui batasan antara urusan pribadi dan pekerjaan. Tantangan kalian adalah harus tahu kapan bertindak, berkata-kata pada waktu yang tepat dan juga pada orang yang tepat. 6. Tantangan utama kalian adalah untuk menyadari bahwa banyak hal di dunia ini yang harus dipelajari untuk mewujudkan impianmu, untuk bisa dirimu menjadi seorang role model, itu menjadi orang yang dipercaya, butuh pengetahuan, ya. Dan di sini tantangannya adalah butuh kesabaran yang cukup penting. Ada kalanya, ada masanya, ya,
banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kesabaran adalah kuncinya di sini. Ya, dan pendidikan akan menjadi, ya pendidikan edukasi akan menjadi tema yang paling penting bagi kalian yang punya baris 6. Oke, sekarang saya lanjutin dulu ya. Di bagian cahaya diri ya, radiance ya. Nah, silakan lihat barisnya masing-masing. Buat yang baris 1 ya, yang buat radiance-nya baris 1, teman-teman membutuhkan kesendirian untuk bisa membuat terobosan. Yang 2 ya, ini nyebutnya marriage ya, pernikahan, but not literally marriage, bukan berarti teman-teman harus menikah, enggak, tapi intinya teman-teman membutuhkan partner, butuh pasangan. Ya, pasangan kan nggak mesti pasangan hidup ya, pasangan kerja juga bisa ya, mitra kerja juga bisa ya, untuk membuat terobosan. 3, untuk bisa membuat terobosan, butuh berbagai macam interaksi dan aktivitas termasuk sensasi dalam kehidupan. 4, ya, semua yang baris 4 butuh komunitas, butuh kelompok, butuh grup pertemanan, butuh jaringan untuk bisa membuat terobosan. 5, ya, 5 adalah tentang dampak ya. Maka semua yang baris 5 membutuhkan rasa percaya diri yang kuat serta keberanian untuk bisa tampil beda. Itulah bagaimana cara membuat sebuah terobosan. 6 ya, 6 tentang mengayomi, tentang nurturing. Maka dirimu membutuhkan kesabaran dalam proses evolusimu untuk bisa membuat terobosan. Oke, bisa ya? Berikutnya, di bagian baris tujuan ya, yang ini ya, yang bawah ini ya. Cek masing-masing barisnya. Semua yang baris 1 ya, maka yang teman-teman harus lakukan, perhatikan kualitas tubuh fisikmu ya. Makan makanan yang berkualitas, makan yang bergizi. Lakukan aktivitas fisik yang cukup ya. Berikan perhatian kepada tubuh fisik. Karena masalah kesehatanmu akan ada pada tulang. Karena di dalam tulang itu tersimpan catatan terkait dengan masa lalu kita. Ya, masalahnya akan ada di tulang biasanya. 2, ya, semua yang baris 2, perhatikan postur tulang belakangmu. Karena di dalam tulang belakang ada cairan yang mengisi keseimbangan esensi hidup kita. Ya, perhatikan bagaimana kita duduk, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita berdiri. Karena postur tubuh sangat penting sekali di orang-orang yang punya baris 2. Baris 3, ya. Baris 3, pastikan teman-teman berolahraga yang cukup, melakukan gerakan-gerakan yang cukup pada tubuh fisikmu, melakukan latihan fisik teratur. Karena problemnya akan datang dari aliran darah. Ya, aliran darah itu bisa kemana-mana. Perhatikan kesehatanmu di bidang ini. Semua yang baris 4, ya, perhatikan nafasmu. Ya, karena kadang-kadang lupa nafas. Nafas ini yang akan menghubungkan kita dengan orang lain. Kalau nggak percaya, coba teman-teman bikin kelompok grup 3-5 orang. Ya, perhatikan nafas kalian setelah kalian mungkin sudah duduk bersama sekitar 15 sampai setengah jam. Perhatikan,
ritme nafas kalian akan jadi sama, ya. Walaupun nanti ada yang datang, ya. Kalau orang baru datang kan biasanya kan, hah, hah, hah. Tapi ketika kalian duduk di dalam sebuah kelompok, ya, 15 sampai 20 menit, atau setengah jam, maka ritme nafas kalian akan sama. Inilah alasan kenapa kita terhubung dengan orang lain melalui nafas. Ambil perhatian terhadap nafas, ya. Jangan lupa bernafas. Ya, banyak orang menyepelekan nafas ini, ya. Ambil latihan breathwork, ya. Itu banyak kursnya di luar. Karena biasanya masalah kesehatannya akan datang dari organ pernafasan. Baris 5, ya, ini saya, ya, suara. Saya harus memberikan perhatian saya kepada intonasi suara pada saat saya bicara. Karena kunci keseimbangan saya dan teman-teman yang lain yang punya baris 5 ada pada suara. Bagaimana saya mengatur intonasi saya berbicara. Jadi kalau lagi bete, ya, bersenandunglah, bernyanyilah, putar musik. Baris 5 ini, problem kesehatannya terletak pada sistem syaraf. Baris 6, ya, perhatikan apa intensimu. Masih ingat kah tadi, ya, yang disampaikan sama Dian Sastro di awal acara kita, ya, di video itu, ya. Kalau kita punya niat, punya intensi tahun depan, ya, tahun depan lingkar pinggang kita turun 5 cm aja. Nah, itu intensi, teman-teman. Di baris itu manifestasi akan terjadi pada level kesadaran kita. Kita sadar bahwa kita mau berubah. Dan itu akan menembus sampai sel-sel tubuh kita dan memancar pada aura kita. Maka problem kesehatannya ada terletak pada sel-sel tubuh. Oke, ya. Ini semua udah dapat, ya, tentang baris di bagian uh, Genius, ya. Sudah, ya, semuanya teman-temannya di area ini, ya. Area yang lain nanti kita akan bahas lain waktu karena nggak cukup waktunya, ya. Semua pasti udah dapat, ya, baris masing-masing. Dan sekarang teman-teman udah tahu, oh, ternyata tugas hidup saya sesuai dengan baris masing-masing. Tantangan saya ada di baris masing-masing, ya. Cahaya diri saya, bagaimana saya membuat terobosan ada di masing-masing baris ini. Demikian juga tujuan hidup saya. Tujuan hidup itu adalah terkait dengan kesehatan kita. Kita tidak mungkin akan bisa mencapai tujuan hidup kita kalau kita nggak sehat. Ya, sekarang teman-teman masing-masing sudah tahu, ya, masing-masing barisnya. Nah, sekarang yang menjadi sesuatu yang harus kita pahami adalah sekarang bicara soal kunci gennya, ya. Kayak ini, ya, ini kan contohnya, ya, ini 40 baris 2. Tugas hidupnya adalah di baris 2, ya. Baris 2 tadi tentang mengekspresikan diri kita, ya, dengan arketipnya seorang penari. Ya, semua orang udah dapat semua sekarang, ya. Problemnya sekarang apa nih? Ya, saya harus mengekspresikan diri di mana nih? 40 itu apa? Nah, saya kasih teman-teman cara mudahnya, cara cepatnya, yaitu silahkan teman-teman kunjungi websitenya humandesignindonesia.com, kemudian cari menu gerbang dan kunci di sini. Ya, gerbang dan kunci ini masih dalam proses development, tapi sekarang sudah bisa, ya. Ini akan terus ditambah terus, ya. Misalnya tadi contohnya, gerbang dan kunci kunci saya adalah gerbang 40, ya, kunci 40. Carilah gerbang 40 di sini. Oh, kayaknya ini semua pada buka ini, ya. Jadi lemot ini. Ini semua pada buka website Human Indonesia, ya. Lagi lambat, ya. Sabar teman-teman, ya. Sambil saya ngintip pertanyaannya lumayan banyak ini, ya.
Apakah materi PPT ini di-share? Nanti di-share ya, minta Pak Ketua kelas. Kok nggak kebuka? Ini mulai kebuka. Kok ngeblank? Ini kayaknya karena terlalu banyak yang buka ya. Nanti kalau udah saat santai kalian buka ya. Nah, intinya nanti di dalam halaman website ini, nah ini contohnya ini seperti ini ya. Ya, gerbang 40, Human Design gerbang 40 Jinkis atau kunci gen 40 ya. Arketipnya Sang Dermawan. Nah, ini keterangan. Nama asli untuk gerbang 40 adalah eh, sebetulnya ini ada sedikit typo ya, gerbang kesendirian ini. Namun kita akan menyebutnya sebagai Sang Dermawan karena potensinya mampu menyimbangkan pelayanan dengan kebutuhan akan waktu sendiri, istirahat, dan relaksasi. Ya, ini pemahaman dari Jinkisnya seperti itu. Arketipnya adalah Sang Dermawan, potensinya adalah mampu menyimbangkan pelayanan dengan kebutuhan pribadi. Ya, nah, kata kuncinya adalah pelayanan, komunitas, batasan, kesendirian, keseimbangan, kerja, dan istirahat. Ya, nama aslinya gerbang kesendirian ya. Nanti ada typo sedikit di sini. Ya. Nah, tema utamanya adalah keseimbangan antara memberi dan menerima. CD-nya kehendak ilahi, talentanya keteguhan hati, sisi kelamnya kelelahan. Nah, ini ada sedikit pemahaman ya. Kunci gen 40 dalam konteks CD adalah untuk mengejar pencapaian kehendak ilahi sebagai tujuan utama. Talenta keteguhan hati akan menjadi kunci untuk menghadapi cobaan dengan tekad yang kuat. Sementara sisi kelam, kelelahan menunjukkan potensi tantangan dalam mengatasi kelelahan fisik atau mental untuk mencapai ke tingkat kehendak ilahi yang lebih tinggi melalui istirahat dan keseimbangan. Nah, ini ringkasannya, teman-teman. Ya, teman-teman silahkan pakai ini untuk sebagai bahan perenungan. Ya, jadi apa yang saya tulis di sini ini adalah ringkasan dari masing-masing kunci, masing-masing gerbang yang kita punya. Ya, itu ya teman-teman ya caranya kalau mau cepat. Ya, ini nanti ada masih yang berantakan ini akan dirapikan. Nanti juga nanti ada tambahan lagi di bawah sini ya. Akan makin dilengkapi di sini. Tapi ini sudah akan bisa memberikan teman-teman gambaran ya kunci gen 40 apa, kunci gen apa ya ini dari sini. Ya, bisa ya teman-teman ya. Itu caranya. Silakan lihat dari sini. Kalau teman-teman membutuhkan info yang lebih lanjut, pemahaman yang lebih dalam, maka silakan hubungi Pak Ketua kelas. Kita sudah menyediakan buku kunci gen, big book, buku besar. Kenapa disebut big book, buku besar? Karena tebelnya 1000 halaman. Ya, itu Pak Ketua kelas stoknya kayaknya ada ya. Silakan pesan sama beliau. Sama ada buku pengenalan kunci gen yang saya tulis. Ini adalah rangkuman dari buku besar ini. Ya, dan yang akan terbit minggu depan ini adalah yang kita bahas hari ini terkait dengan Genius ya. Ini minggu depan akan terbit ya. Ini sudah masuk ke percetakan. Nanti mungkin boleh PO dulu ke Pak Ketua kelas ya. Harganya berapa nanti kita kita infokan ya. Ini minggu depan udah pasti akan keluar ya. Ya ini Genius ini yang akan membahas yang tadi ini kita bahas ini. Tapi ini adalah versinya dari si Richard ya situ. Nah, kemudian bagian Venus sama bagian mutiaranya gimana? Nanti kita bahas di episode yang lain ya, teman-teman ya. Nanti mungkin kita selipkan karena pada saat saya tadi membahas soal yang bagian Venus, saya juga mau memastikan bahwa bukunya juga udah siap. Ya, ini juga nanti kan saya terjemahkan. Pada saat nanti kita membahas bagian mutiara, saya juga memastikan bahwa bukunya juga udah siap. Jadi teman-teman bisa belajar di sini. Itu. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Kayaknya banyak banget ya. Oke. Ya, khusus hari ini memang edisi spesial ya, agak lama. Oke, saya melihat dari awal dulu. Oke. Eh,
Oke, Kak Catherine, mutiara kehidupan itu apa kok? Itu adalah reward kita, ya, sesuatu yang akan membuat hidup kita terasa terpenuhi, ya, penuh dengan kegembiraan, dengan kesenangan, ya. Kayak seolah semua datang dengan begitu mudah dalam hidup kita. Itu mutiara kehidupan. Kak Henry, Richard selalu bilang, ada yang istimewa pada kunci Gen 55. Kenapa itu, Coach? Kunci Gen 55 membawa kebebasan yang selama ini diidam-idamkan oleh banyak orang. Kebebasan apa? Macam-macam. Kebebasan apa yang kalian butuhkan sekarang ini? Kebebasan secara waktu, kebebasan secara financial, ya, kebebasan untuk menjelajah dunia ini, ya. Maka kenapa disebutnya istimewa sekali karena membawa, ya, yang selama ini diimpikan oleh banyak orang. Loh, kenapa kayak gitu? Ada orang yang duitnya banyak tapi nggak punya waktu, ya, bener ya. Ada yang banyak waktu tapi nggak punya uang, ya. Berarti belum bebas ya, secara finansial ya. Tapi ada juga yang diberikan kebebasan untuk menjelajah dunia ini tanpa rasa khawatir. Ya, itu kenapa istimewa. Kak Yuliana, garis penghubung bola-bola juga ada artinya ya Pak? Ada. Tadi dari tugas hidup menuju ke evolusi, garis penghubungnya namanya tantangan. Ya, tantangan yang kita akan hadapi sepanjang hidup kita. Itu pengertiannya. Dari evolusi menuju cahaya, kita menyebutnya terobosan. Ya, sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita bisa breakthrough. Tadi jawabannya sudah ada ya di baris di cahaya hidup ya. Kemudian dari cahaya menuju ke tujuan, kita sebutnya sebagai stabilitas inti. Stabilitas inti terletak pada kesehatan kita. Kita tidak akan mungkin bisa menggapai apa mimpi kita, apa tujuan kita kalau kita tidak sehat. Itu pengertian dari garis penghubungnya. Kak Fatih, ini hubungannya sama incarnation cross. Yes, ini yang di area jenius ya, rangkaian jenius yang tadi kita bahas ya. Kak Ayu, kasih pemahaman baru bagi diri kita sendiri ya, Kos. Iya, bener. Kak Yuliana, bukan berarti berubah misalnya yang tadinya nggak punya gen 5 jadi bisa punya. Ini kita fokusnya ke yang 11 dulu ya, yang ada di profil halogenika kita. Kak Catherine, kok di Human Design kan get aktifnya jika dimiliki oleh orang tersebut? Sebentar, kok di Human Design kan get aktif jika memang dimiliki oleh orang tersebut? Ya, dari ini ya, dari aktivasi planet ya. Atau dapat luar dari dan yang ada dan dari orang lain. Andai kata nih, semua bergantung mindset jika ingin dan refleksi untuk transformasi. Apakah artinya kita dapat memiliki bagian dari gate yang aktif di dalam diri kita? Ya, of course. Karena begitu kita selesai kontemplasi yang 11, kita paham tentang diri kita, maka kita akan kontemplasi ke yang lainnya. Ke 6, karena kita semua punya 64-nya di dalam diri kita. Ya, makanya kenapa kalau teman-teman perhatikan di website di Instagramnya jinkis.com itu ada renungan setiap minggunya. Ini kita lagi nggak ada orang yang untuk handle ya, tapi mudah-mudahan nanti abis ini ada. Ya, setiap 5 hari sekali kan dikatakan bahwa matahari masuk ke kunci gen kita nomor sekian, ya, mengaktifkan kode DNA kita nomor sekian. Jadi pada saat itu seolah-olah kita mendapatkan energi pinjaman untuk kita bisa merasakan kekuatan di kunci gen itu. Ya, jadi of course kita punya 64 gerbang itu dalam diri kita. Ya. Dan setelah selesai 11 ini, ya kita renungkan berdasarkan waktu yang diberikan ya dari transit itu ya. Kak Ayu Sari Ruweteng. Apa tuh Ruweteng? Ruwet. Iya sih agak ruwet sih Bang. Saya akuin agak ruwet. Nah, Kak Willy tadi udah terjawab ya. Kak Catherine, aku bilang gini karena ada lagi yang bilang jika biji tidak mati, ia tetap tinggal biji dan bahkan kayaknya ada di Alkitab. Ya benar, ya. Di biji ketika kita berada di dalam tanah, kita kan sendirian, ya. Kita seolah-olah mati. Mati dalam artian bukan mati benar-benar mati, udah nggak.
nggak hidup lagi, bukan. Mati selesai semua, enggak. Tapi yang mati adalah ego kita. Yang mati adalah sisi kelam kita. Ketika kita mau belajar merangkul kegelapan, merangkul sisi kelam yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita nggak mati di itunya, di bagian itu, ya udah kita nggak akan tumbuh. Jadi saya setuju banget ya yang disampaikan Kak Catherine ini. Ya, bukan mati kita mati selesai, udah enggak. Bukan kayak gitu. Mati ego kita, mati dari sisi kelam kita. Kak Tantriani, apakah Jinkis ini penjelasan detail tentang get-get? Yes, tadi udah saya tunjukin juga bagaimana cara lihatnya ya, detail dan dalam ya. Kak Nat, kalau orang tua toksik kan nggak bisa tinggal. Saya tinggalin sih dulu. Ya, istilah ini bagi saya ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak setuju dengan saya ya. Istilah kita disebut durhaka, itu kan conditioning. Supaya mereka bisa tetap mengontrol kita. Ya, heeh. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya ada orang tua bilang, kalau kamu nggak penuhi kebutuhan saya, kamu nggak turutin saya, ya kamu durhaka. Kenapa? Karena saya yang besarin kamu, saya yang lahiran kamu. Ya memang kan bukannya memang sudah tugasnya orang tua ya, melahirkan dan membesarkan kita. Itu tanggung jawab dia loh. Masa dengan tanggung jawab dia minta balas budi sama kita? Nggak bisa kayak gitu dong. Ya ini pendapat saya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang lain ya nggak apa-apa. Ya kita sepakat untuk tidak sepaham. Tapi buat saya, ya saya juga seorang orang tua. Saya juga seorang ayah bagi anak saya. Ya, jadi saya membesarkan anak saya tidak akan pernah minta kepada anak saya, nanti kamu kalau sudah besar, kamu harus berbakti sama saya. Tidak pernah ada dalam pikiran saya. Ya, dia ada karena kita. Ya, karena ada kita. Kenapa? Karena kita enak-enak dengan pasangan kita dan melahirkan anak itu. Maka tanggung jawab kita untuk membesarkan dia, menjadikan dia bisa survive di dunia ini, ya. Dan bukan hak saya untuk meminta anak saya berbakti kepada saya. Ya, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Anak saya satu hari punya hidupnya dia sendiri. Dia harus terbang meninggalkan saya menjadi manusia yang benar, bukan untuk menghidupi saya. Maka hidup saya adalah tanggung jawab saya. Jadi saya nggak setuju kalau ada orang bilang ya tidak berbakti sama orang tua. Enggak. Kita semua punya hidup. Ya, ini teman-teman boleh ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Ya, Eh, itu pendapat saya. Kak Susana, Chinkis branding number 60.5. Apa yang di bagian CD-nya ya? Bingung sama archetype-nya. Bagian CD-nya apa kalau 60? Nanti coba dilihat ya. Nanti dibaca. Kak Mari Den, apakah ini berhubungan dengan istilah-istilah yang sering didengar seperti shadow work, starseed, istilah shadow work, starseed, apalagi namanya ya, like worker, itu kan bahasa marketing teman-teman, ya. Starseed, like worker, itu sebetulnya kan adalah orang-orang yang tanda kutip masuk ke dalam dunia spiritual. Ya kalau bahasa 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 ininya dukun, ya itu punya kemampuan intuisi yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Tapi kita membungkusnya dengan bahasa yang keren, starseed, light worker, ya pekerja langit, ya eh, orang spiritual. Ya itu kan bahasa marketing, kedengarannya keren ya. Soalnya istilahnya seperti itu teman-teman. Ya, jadi Jinkis sendiri jangan diartikan dengan menggunakan hal yang lain. Jinkis punya terminologinya sendiri ya. Kak Unicorn Nadia, Albert pada tahap apa dalam stage of grief kita bisa aplikasikan wisdomnya Jinkis Human Design untuk para penyintas KDRT, kekerasan seksual, rap dan sebagainya. Itu dulu Ko Albert masih nafas. Salam dari Trenggalek. Thank you Kak Unicorn Nadia. Ya stage of grief itu ada 5 ya. Yang mulai dari denial, nanti ujungnya terakhir yang terakhir adalah menerima. Ya, pertanyaannya aplikasi wisdomnya gimana? Bisa barengan, ya, bisa berbarengan. Nggak usah dilabelkan. Saya harus di stage mana untuk bisa ini, nggak usah sampai di sana.
ya bisa barengan. Pelajarin aja pelan-pelan karena ini bukan sesuatu yang harus kita paksakan, kita paksa untuk mengerti sekarang enggak, ya. Ini perjalanan kita. Jadi ya bisa berbarengan ya. Kak Catherine, apakah kontemplasi dapat diaplikasikan pada MG dan generator agar lebih sadar dengan reaksi sakral kita? Ya, tentu saja bisa. Ya, bahkan kontemplasi itu berlaku pada semua tipe human design ya. Kak Catherine, kok gimana? Kok Jinkis yang di-share Koko itu bahasanya kayak kaku? Iya, saya ngakuin. Yang kami tim terjemahkan di websitenya Jinkis itu kaku. Yes, karena bahasanya dari Richard juga demikian, penuh dengan filosofi. Makanya saya bilang, kalau teman-teman lebih biasa menggunakan bahasa Inggris, pakailah yang bahasa Inggris. Ya, memang agak kaku. Angka-angkanya kok nggak muncul di punya saya. Coba bikin ulang ya. Kak Unicorn Nadia. Oh ya, kalau berarti vertex astrologi masuknya ke rangkaian Venus ya. Ko Albert boleh share vertexnya di house berapa? Nanti saya DM aja ya vertex saya di mana ya. Vertex tidak ada kaitannya dengan Jinkies. Di dalam rangkaian Venus, planet yang digunakan, ini boleh catat, itu di Moon unconscious, kemudian di Mars dan Venus unconscious. Mars, Venus, conscious dan unconscious. Ya, itu ngelihatnya di sana. Kak Ayu Sari tadi dia bilangnya dasar. Sampai mana dia? Kak Catherine, cara belajar lain tiap gate gimana ya kok? Karena tiap gate beda lainnya. Iya, beda-beda semua. Jadi kalau di human design kan line tuh enak ya, 6 itu enak ya. Jadi kalau satu kayak kita bilang dia investigator ya, dua itu intelektual, itu enak. Tapi kalau di Gene Keys, setiap setiap baris di setiap ini beda-beda ya. Kemudian Kak Hendri, mutiara saya di line 2 recognition. Maksudnya gimana? Oke, mutiara di line 2 ini siapa yang bermain tulisan? Oke, saya tutup dulu ya. Oke, mutiara di line 2 buat Kak Hendri. Recognition, gimana? Dirimu akan merasa fulfill, merasa terpenuhi hidupmu jika dirimu mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya. Kemudian berikutnya life force saya di line 6, teacher, apakah saya harus jadi guru? Nggak perlu. Ya, nggak perlu seperti guru kayak jadi saya seperti nggak perlu. Tapi jalan hidupmu akan lebih banyak menjadi teladan bagi orang lain. Kak Tantiana, baris lain di Jinkis beda. Beda jauh. Di setiap bola, setiap area itu beda-beda nanti. Kak Catherine, apa hubungannya baris di purpose dan melakukan hal itu? Baris di purpose itu kan terkait dengan kesehatan kita ya. Ya, kita nggak mungkin bisa capai purpose kita kalau kita tidak sehat. Kuncinya gitu. Pak, nanti balik ke slide cahaya. Tadi ketinggalan ketinggalan screenshot. Nanti kan dibagikan ya sama Pak Ketua Kelas ya. Kemudian PPT apa di-share? Nanti di-share ya, nanti dibagiin. Udah mau jam 8, semakin seru dan pusing. Makanya saya akhiri sampai sini aja. Ya nanti bagian Venus dan tiaranya next time ya. Kak Oswin, mohon tanya, dilihat dari penginputannya, apakah orang dengan waktu dan tempat lahir sama akan mempunyai human design dan jinkis yang sama. Misalnya orang kembar. Ya, oke. Untuk Kak Oswin, nanti Pak Ketua Kelas nanti tolong ingetin saya mau bagiin satu slide, satu PDF yang tentang anak kembar. Tolong nanti diingatkan ya. Jadi nanti Kak Oswin nanti bisa lihat di grup ya. Saya akan share. Misalnya ada satu orang yang lahirnya di Surabaya, selisihnya 5 menit, tapi perbedaannya sangat signifikan. Ya, nanti eh, Pak Ketua Kelas tolong ingatkan saya untuk memberikan materi ini. Webnya nggak bisa dibuka lagi. Yang mana yang nggak bisa dibuka? Ya, mungkin lagi lama ya. Sabar dikit ya. Kak Fatih, kok kapan buka kelas Human Design lagi? Kemungkinan
Nanti tanya Pak Ketua Kelas ya. Kemungkinan dalam bulan ini mungkin juga Agustus ini mungkin ada ya. Nanti kita lihat ya. Kak Cher, gerbang itu untuk semua ya kok. Genius, Venus, dan Mutiara. Oh iya, kalau Jinkis iya. Kak Reni Agustin, maaf tadi Jinkis itu di bagian tugas kan. Jinkis itu ada 11 area. Ya, yang kita baru bahas ini baru hanya 4 aja yang masuk dalam kategori rangkaian jenius. Maksudnya kunci gen utama kita yang tertulis di 4 itu tugas, evolusi, cahaya, dan tujuannya. Ini baru yang di rangkaian jeniusnya aja, rangkaian aktivasi aja. Ya, itu. Oke, ya. Sementara ini dulu teman-teman. Sudah pusing kayaknya ya. Ya, Jenkins bukan sesuatu yang mudah dipahami. Ya, pelan-pelan. Oke, sudah selesai semua. Saya jawab. Saya kembalikan ke Pak Ketua Kelas. Terima kasih teman-teman buat kebersamaannya. Kita Oke, teman-teman sekalian, udah selamat 2 jam ya. malam. Oke. Terima kasih, Robert. Thank you. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita akhiri kelas malam ini. Selamat malam semua. Bye semua. Bye-bye.